Halo teman-teman, selamat datang di video lanjutan Karang Taruna Riswara Sakti. Jadi di video ini kita akan mengeksplorasi tentang potensi Karang Taruna Riswara Sakti. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana program pemberdayaan ini akan berjalan. Yuk simak bersama! Karang Taruna Riswara Sakti merupakan komunitas yang berdiri dengan semangat untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Didirikan dengan tujuan menjadi mitra aktif dalam pembangunan desa, Karang Taruna ini memiliki potensi struktur organisasi Karang Taruna Riswara Sakti yang terdiri dari berbagai peran penting. Di antaranya ada Ketua RT yaitu Bapak Mustafa, Penasihat Bapak Warsita, Pembina Bapak Widodo, serta Ketua Kelompok Galang. Serta ada juga bendahara yaitu Bella yang membantu mengelola keuangan. Untuk urusan komunikasi ada humas seperti Bagus dan Nanda yang aktif mempromosikan kegiatan mereka. Karang Taruna Riswara Sakti ini memiliki kekuatan dalam kebersamaan dan motivasi yang tinggi, serta anggota kelompok ini sangat berperan dalam setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari kerja bakti dan juga diskusi bersama. Kohesivitas adalah kunci keberhasilan suatu organisasi, terutama bagi Karang Taruna Riswara Sakti. Karang Taruna Riswara Sakti memiliki potensi besar dalam memperkuat kohesivitas di antara anggotanya. Namun, tantangan muncul akibat perbedaan usia antara anggota muda dan yang lebih tua, serta kurangnya komunikasi yang efektif. Karang Taruna Riswara Sakti telah melakukan upaya untuk mendukung keberlanjutan organisasinya. Manajemen dalam kelompok Karang Taruna Riswara Sakti menerapkan sistem musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama dan melibatkan seluruh anggota. Hal ini dilakukan karena anggota Karang Taruna yang heterogen dan memiliki latar belakang yang beragam, terutama banyak anggota baru yang masih muda dengan usia sekolah SMP hingga terdapat kesenjangan dalam mengutarakan pendapat. Keberagaman dari anggota menyebabkan kesenjangan komunikasi di dalam kelompok dan berdampak pada kohesivitas. Selain itu, perbedaan usia yang terdapat pada kelompok tersebut menyebabkan gap generasi antar anggota sehingga membuat kelompok yang tua sulit untuk merangkul anggota yang lebih muda. Baik, kita masuk ke pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu merupakan suatu usaha di mana dalam membangun sebuah potensi masyarakat melalui dorongan ataupun motivasi. Nah, dalam Karang Taruna Riswara Sakti ini, pemberdayaan menjadi jalan memperkuat dalam meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan kohesi antar anggota, terutama pada generasi mudanya. Nah, salah satu cara mempererat kohesi di sini adalah memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Nah, seperti dalam pemberdayaan ini, kami memilih memberdayakan dari sisi produk, yang dimana produk itu adalah pisang. Nah, dimana pisang di sini juga di lingkungan Karang Taruna Sakti ini juga cukup dikenal juga dan memiliki beberapa potensi. Namun ada juga beberapa tantangan di mana produk-produk pisang ini masih dijual secara konvensional serta tanpa pengolahan juga, dan juga pemasaran dan juga pengolahan yang tidak ada pengolahan seperti itu. Lalu dalam metode pelaksanaan pemberdayaan ini, kami pertama melakukan pendekatan terhadap Karang Taruna dengan melakukan diskusi dan memberikan pemahaman dalam bentuk sebuah materi mengenai meningkatkan kohesi pada kelompok Karang Taruna dan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki baik dari individu maupun kelompok. Nah, setelah diskusi itu, kami akhirnya merancang sebuah program yang dimana program ini berfokus pada pengolahan pisang menjadi sebuah produk kuliner, yang dimana produk itu yaitu pisang crispy. Nah, langkah berikutnya, setelah kami menentukan sebuah produk, kami membuat sebuah tim, yang dimana tim tersebut adalah tim untuk memanage dan mengarrange produk pisang crispy ini, di mana tim tersebut terdiri dari tim produksi, tim pemasaran, tim pengemasan, dan tim keuangan. Setiap tim ini memiliki peran yang khusus dan krusial dalam keberhasilan program ini. Nah, lalu kita
Lalu kita masuk ke promosi, di mana promosi pada produk Pisang Crispy ini dilakukan dengan berbagai cara, di mana diantaranya kami membuat konten, lalu juga kami membuat poster-poster yang diunggah ke beberapa media sosial, satunya ke WhatsApp. Dan di WhatsApp itu kami juga mempromosikan melalui grup warga, yang dimana hasilnya antusiasme warga sangat tinggi. Bahkan dalam program pemesanan pertama ini, order pertama ini, kami mendapatkan pesanan sebanyak 50 box pisang crispy, yang dimana ini juga menunjukkan bahwa antusiasme produk ini dapat diterima di kalangan masyarakat sekitar. Salah satu momen puncak dari kegiatan ini adalah pameran pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Gedung Thomas Aquinas Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di sana kami membantu mitra dalam memamerkan produk dan melakukan penjualan langsung. Pada hari pertama, berhasil menjual 10 porsi. Sedangkan di hari kedua, penjualan meningkat menjadi 19 porsi. Total selama 2 hari, kami berhasil menjual sebanyak 29 porsi di pameran ini. Respon dari pengunjung sangat positif. Dari mahasiswa hingga dosen Universitas Katolik Sugio Pranoto pun menikmati cita rasa pisang crispy coklat keju ini. Dengan adanya pameran ini, produk olahan pisang crispy Karang Taruna Reswara Sakti semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di lingkungan RT, tapi juga di kalangan masyarakat luas. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ini memberikan dampak positif bagi Karang Taruna Reswara Sakti. Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan Karang Taruna, membeli bahan baku, dan bahkan mengembangkan usaha penjualan pisang crispy ke depannya. Pendapatan ini juga membantu mereka dalam menambah pemasukan dana kas. Secara keseluruhan, hasil pemberdayaan ini membawa banyak manfaat untuk Karang Taruna Reswara Sakti. Mereka kini memiliki sumber pendapatan yang stabil, memperkenalkan produk yang inovatif, dan memperluas jaringan melalui media sosial. Tidak hanya itu, semangat kebersamaan yang ada di dalam kelompok juga semakin menguat, memberikan dampak positif pada kohesi antar anggota. Demikianlah teman-teman, potensi yang dimiliki oleh Karang Taruna Reswara Sakti dan luaran-luaran yang telah mereka capai. Semoga perjalanan mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberdayakan masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.